Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala mawasimal khairati lihadihil ummati tatsra wa talaba minna al-jidda wal ijtihada daiman wa abadan wa wa'adana alaihi ajra. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbis samawati wal aradin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu anna biha abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir anta waliyuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi balaghana fi hadha syahr. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke bulan yang mulia ini. Bulan dilipat gandakannya amal perbuatan manusia, bulan yang penuh keberkahan, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, yaitu adalah bulan Ramadan. Ketika seseorang disampaikan ke dalam bulan Ramadan, ini adalah termasuk minnah, termasuk pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Mengutip daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang senang, merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Berbicara tentang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Yang mana masyru'iyatis shaum, diwajibkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi ketika tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertepatan dengan bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk umat-umat terdahulu, supaya kalian terus-menerus senantiasa bertakwa, menambah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah ibadah, di dalam semua ibadah, amal ibadah tersebut dikatakan sah atau tidaknya ini apabila terkumpul, apabila terpenuhi di dalamnya syarat dan ketentuan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan, beliau mengatakan, "Ammas sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'allahi fima hakama." Adapun sah tidaknya amal ibadah seseorang itu adalah apabila amal ibadah tersebut sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa syarat dan ketentuan yang disyaratkan di dalam berpuasa. Yang mana syarat-syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada syurutus sihhah dan syurutul wujub. Syarat sahnya puasa dan juga syarat wajibnya seseorang ini untuk melakukan puasa. Diawali dengan syurutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajibnya seseorang ini melakukan puasa yaitu ada 5. Yang pertama adalah Islam. Harus seorang muslim, orang yang beragama Islam, dia wajib untuk melakukan puasa Ramadan. Keluar daripada perkataan muslim adalah orang kafir, maka orang kafir dia tidak wajib untuk melakukan puasa Ramadan. Begitu pula waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, yaitu orang-orang yang murtad, mereka orang yang keluar daripada agama Islam. Ini mereka tidak wajib untuk melakukan puasa Ramadan. Karena apa? Yaitu karena syaratnya di sini adalah dia harus beragama Islam, maka tidak wajib bagi mereka orang yang non-muslim. Akan tetapi di sini
Bagi orang yang kafir asli, yaitu yang memang dari awal dia non-muslim, yaitu tidak beragama Islam, dia tidak wajib untuk mengqadha'i puasa yang telah dia tinggalkan. Akan tetapi, untuk murtad, yaitu orang yang aslinya beragama Islam, kemudian waliyadzubillah dia keluar dari agama Islam, kemudian kembali lagi masuk ke dalam Islam, maka dia wajib untuk mengqadha'i hari-hari di mana dia ini keluar dari agama Islam. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah at-taklif, yaitu mukallaf. Yang dimaksud mukallaf di sini adalah al-bulugh wa aql, yaitu dia balik sampai ke batasan balik dan juga berakal. Maka tidak wajib bagi sobi, bagi anak kecil, bagi seorang bayi, ataupun tidak juga wajib bagi orang yang majnun, orang yang gila untuk melakukan puasa. Bahkan mereka ini tidak wajib secara adaan, secara ketika itu melakukan puasa, dan juga tidak wajib untuk mengqadha'inya. Karena apa? Yaitu berlandaskan dengan sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an thalatha, yaitu dicabut taklif tersebut, dicabut tuntutan tersebut dari 3 orang. Yang pertama adalah anil majnun al-maghlub ala aklihi hatta yabra, yaitu dari orang yang gila sampai dia ini sadar. Dan juga wa anin naimi hatta yastaikid, dari orang yang tidur sampai dia ini bangun dari tidurnya. Wa anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia ini sampai ke batasan balik. Memang betul tidak diwajibkan bagi sobi, bagi anak kecil yang dia belum balik untuk melakukan puasa. Akan tetapi di sini syariat menganjurkan, bahkan mewajibkan, mentakkid, mewajibkan bagi seorang wali, yaitu bagi orang tuanya, untuk menyuruh dia melakukan puasa. Yaitu hukum ini dikiaskan daripada hukum di dalam sholat, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan seorang wali untuk memerintahkan anaknya atau mereka orang yang berada di dalam kekuasaannya untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan diperbolehkan untuk memukulnya, yaitu dorbun ta'dib, pukulan sebagai pukulan mendidik, yaitu mereka ketika berumur 10 tahun. Oleh karena itu para ulama mengkiaskan begitu pula di dalam puasa, dianjurkan bagi seorang wali untuk memerintahkan anaknya, untuk memerintahkan siapa mereka yang berada di dalam kekuasaannya, yaitu anak kecil, untuk melakukan puasa. Apa tujuannya? Adalah tujuannya untuk supaya mereka ini terlatih melakukan amal ibadah puasa sejak dini. Ini adalah syarat yang kedua daripada syarat diwajibkannya seseorang melakukan puasa. Syarat yang ketiga yaitu itaqah. Dia mampu untuk melakukan puasa. Hissan au syar'an, secara his, secara nyata dia ini mampu untuk melakukan puasa, ataupun secara syariat dia mampu untuk melakukan puasa. Secara his contohnya adalah keluar daripada perkataan mampu adalah mereka orang-orang yang telah sampai ke batasan tua, yaitu betul-betul tubuh mereka ini tidak mampu untuk melakukan puasa, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Akan tetapi tetap wajib untuk membayar fidyah. Begitu pula secara syar'an, yaitu orang yang haid ataupun nifas. Ini walaupun mereka ini mampu untuk melakukan puasa, kuat melakukan puasa, akan tetapi dia tidak diperbolehkan oleh syariat untuk melakukan puasa. Syarat yang keempat adalah as-sihhah, yaitu dia sehat, dalam keadaan sehat, tidak sakit. Berlandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Boleh bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa, akan tetapi di sini adalah sakit yang telah memenuhi kriterianya, yaitu orang yang sakit yang memenuhi kriteria ditakutkan apabila dia ini berpuasa
dia akan meninggal, atau ditakutkan apabila ini berpuasa dia akan tidak kunjung sembuh daripada sakitnya, ataupun sakitnya akan tambah parah, dan ini pun sesuai dengan arahan daripada dokter yang telah ahli di dalam bidangnya. Maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa dan juga wajib untuk mengqadha'inya di selain daripada bulan Ramadan. Syarat yang terakhir yaitu adalah al-iqamah, yaitu dia bukan orang yang musafir. Maka orang yang musafir ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah dia harus keluar dari tempatnya, keluar dari daerahnya sebelum fajar. Sebelum subuh dia keluar dari tempatnya. Dan juga syarat yang kedua, safarnya atau bepergiannya ini harus berjarak marhalaten atau kurang lebih 82 km. Apabila memenuhi dua syarat ini, maka diperbolehkan bagi orang yang musafir untuk iftar. Diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Inilah 5 syarat yang wajib dipenuhi bagi orang yang ingin melakukan puasa, dan wajib bagi mereka yang memenuhi 5 kriteria ini untuk melakukan puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.